Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin pada mata pelajaran PAI kelas 2. Kita awali bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi dan Rasul. Anak-anak sekalian, insya Allah Ustadz Arifin akan sampaikan di bab kelima tentang Nabi dan Rasul, dan kita akan ambil kisah-kisahnya supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Karena para Nabi adalah utusan Allah yang mulia dan di sana ada hikmah yang mana kita bisa tiru. Nah sekalian, kisah yang pertama anak bisa lihat gambarnya, ini adalah gambar ilustrasi. Kita akan awali dengan kisahnya Nabi Hud. Jadi yang pertama Nabi Hud ini adalah keturunan Nabi Nuh. Artinya kakek buyutnya Nabi Hud ini, atas-atasnya garis keturunannya itu sampai dengan kepada Nabi Nuh. Kemudian ayah langsung Nabi Nuh ini namanya adalah Sholih. Kemudian Nabi Nuh itu diutus untuk kaum. Nah, nama kaumnya adalah kaum Ad. Bisa dilihat ya ini. Nama kaumnya adalah kaum Ad. Kaum Ad itu siapa? Kaum Ad itu adalah kaum yang terkenal bisa membuat ukiran di dalam dinding batu. Jadi ini awalnya batu, kemudian dipahat, kemudian bisa menjadi rumah-rumah untuk mereka yang sangat luar biasa. Ini cukup terkenal tentang peninggalan kaum Ad, yaitu dia mengukir dinding-dinding, tebing-tebing batu. Nah, itu adalah tentang kaum Ad. Ternyata meskipun dia pintar dan luar biasa bisa membuat seperti itu, tapi kaum Ad ini penyembah berhala. Dia nyembah patung. Mereka tidak mau percaya kepada apa yang disampaikan Nabi Hud. Kemudian termasuk bahkan Nabi Hud ini tidak dipercayai oleh mereka sebagai utusan Allah. Mereka mengingkarinya. Dia tidak mau percaya. Ya. Nah, jadi kaum Ad ini tidak percaya kepada Nabi Nuh sebagai nabi, sehingga Allah mengazab mereka dengan kaum mereka, yaitu dengan angin yang sangat kencang selama berhari-hari, dan mereka hancur dan binasa. Catatan penting anak-anak sekalian, jadi meskipun kita punya keahlian sehebat apapun, kalau kita tidak beriman dan percaya kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Bahkan kalau dulu itu Nabi diutus untuk kaum, bukan untuk seluruh. Kalau Nabi Muhammad kan seluruh yang ada di alam semesta. Kalau dulu para nabi diutus untuk kaum tertentu, itu kalau kaumnya tidak mau beriman, kaumnya membangkang, langsung dibinasakan. Kaum Ad tidak mau mengikuti Nabi Nuh, binasakan. Kaum Samud tidak mau mengikuti, binasakan. Kaumnya Musa, kaumnya siapa, dibinasakan semuanya kalau tidak mau mengikuti. Sekarang kalau kita kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, diberi kesempatan sampai dengan yaumul kiamah nanti. Nah, maka kita harus percaya kepada itu. Anak-anak sekalian, setelah diazab dan mereka semua akhirnya binasa, ada beberapa teladan kisah dari Nabi Nuh ini. Yang pertama adalah tetap sabar meskipun umatnya membangkang. Anak-anak sekalian, kita ketika menyampaikan sesuatu kemudian tidak dipercayai atau tidak disukai atau malah mungkin disepelekan, tidak apa-apa. Kita harus tetap sabar. Karena kuncinya seperti itu. Para nabi itu dakwah bukan cuma sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, ratusan tahun. Tapi mereka tetap sabar. Yang kedua adalah teladannya tidak putus asa dalam dakwah. Jadi kalau kita berdakwah tidak boleh putus asa. Karena kalau yang mendapat hidayah itu urusan Allah. Tugas kita itu cuma menyampaikan. Anak-anak sekalian tahu tentang misalnya sholat gak boleh bercanda. Anak-anak sampaikan kepada teman-teman. Itu tugas anak-anak dakwah. Tapi kalau anak-anak gak percaya, gak mau ngikuti, gak apa-apa. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Tugas kita pokoknya menyampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian anak sekalian, kita akan lanjutkan kisah yang kedua, adalah namanya kisah Nabi Sholeh alaihi salam. Kisah Nabi Sholeh alaihi salam ini adalah ilustrasinya, yaitu mukjizatnya dia bisa mengeluarkan unta betina dari batu, dari dalam batu. Kemudian orang-orang ketika itu melihatnya tapi malah mengingkarinya. Kita saksikan kisahnya. Yang kedua adalah Nabi Sholeh alaihissalam. Nabi Sholeh ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Jadi sama dengan Nabi yang pertama tadi ya,
urutan keturunannya ke atas sampai dengan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh ini diutus untuk kaum. Kalau tadi kaum Samud, yang kaum Ad, kalau sekarang kaum Samud. Hanya untuk kaum ini. Kaum Samud itu menyembah berhala. Kemudian tetapi Nabi Soleh ini bisa menunjukkan mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Soleh? Nabi Soleh ini bisa menunjukkan bahwasanya ini adalah mukjizat saya. Saya itu adalah nabi, artinya diberikan kelebihan sama Allah, mukjizat bisa mengeluarkan unta betina dari batu. Tetapi sayang, kaum Samud ini karena dia memang udah benci, terlanjur benci, ingkar, dia nggak mau percaya. Meskipun sudah ditunjukkan mukjizat, mereka tetap durhaka. Bahkan dalam salah satu kisah, untanya Nabi Soleh ini, yang sama Nabi Soleh, tolong dibiarkan untanya mencari makan sendiri, mencari minum sendiri, malah dibunuh oleh orang-orang ketika itu, sehingga Allah menurunkan azab. Azabnya sangat mengerikan anak-anak. Azabnya untuk kaum Samud yaitu Allah turunkan suara yang sangat keras dari langit, yaitu petir yang sampai memekakkan telinga, dan gempa yang sangat dahsyat, sehingga seluruh orang ketika itu, seluruh kaum yang durhaka ketika itu binasa seketika. Karena ini merupakan bukti dari azab Allah, karena dia membangkang. Udah ditunjukkan mukjizat, ada unta malah dibunuh. Padahal jelas-jelas Nabi Soleh ini sudah memberitahu ini unta mukjizat dan ini tidak boleh dibunuh, ini biarkan saja. Tapi mereka malah membangkang karena dia tidak suka dengan kebenaran, maka dia dengan cara seperti itu. Nah, keadaan kisahnya adalah bersabar dengan semua cobaan. Para nabi itu selalu sabar dengan semua cobaan. Bahkan cobaan-cobaan mereka sangat ngeri dibandingkan dengan kita. Nah, kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, cobaannya tidak terlalu berat dibandingkan mereka. Tapi kita bisa mencontoh mereka bahwa yang mereka aja kuat, kita juga harus meniru mereka untuk tetap kuat. Yang kedua adalah tidak berusaha dan tetap berusaha dan pantang menyerah. Kayak beberapa para nabi itu, mereka semua berikhtiar, ikhtiarnya luar biasa. Sehingga kalau kita yang bukan nabi, justru ikhtiarnya harus lebih kuat. Kalau para nabi aja berdoa langsung terkabul, kita yang belum terkabul harus usahanya lebih kuat. Yang ketiga adalah berdoa dan yakin kepada Allah. Jadi insya Allah kalau kita mau berdoa kepada Allah, nggak cukup doa, tapi yakin doa kita insya Allah terkabul, insya Allah juga akan dikabulkan oleh Allah. Ini adalah kisah yang ketiga atau kisah yang terakhir anak-anak tentang Nabi Ibrahim. Ini luar biasa kisahnya. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu, ketika orang-orang pergi, jadi masyarakat ketika itu semuanya pergi termasuk rajanya, Raja Namrud. Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat berhala, kemudian dihancurkan semua berhalanya. Setelah dihancurkan semua berhalanya, tongkat yang untuk menghancurkan itu ditaruh di tangannya berhala yang paling besar, satu berhala yang paling besar. Ketika Namrud pulang, kaget dia, kenapa berhalanya pada hancur semuanya. Kemudian ditanya, Ibrahim, ini pekerjaannya Ibrahim, karena dia yang nggak mau nyembah berhala. Kemudian setelah Ibrahim dipanggil, ditanya, Ibrahim, kamu yang menciptakan berhala ini? Jawabnya Ibrahim pinter, loh, itu kan tongkatnya ada di berhala yang paling besar, pasti itu berhala yang paling besar. Raja Namrud marah, Mbok kamu itu gimana? Masa iya patung bisa menghancurkan? Masa patung bisa jalan, bisa mukul? Ibrahim pinter jawabnya, lah, kamu aja tahu kalau patung nggak bisa ngapa-ngapain kok juga masih disembah, kenapa? Nah, marah langsung si Namrud ini. Dia diejek. Dia kan diejek sebagai orang yang mosok katanya patung disembah bisa memberi manfaat, bisa menolong, bisa ini. Wong menghancurkan patung lain aja nggak bisa, kamu aja juga nggak percaya kalau dia bisa menghancurkan kok masih disembah. Karena Raja Namrud marah, kemudian Raja Namrud sama masyarakat mengikat Nabi Ibrahim untuk dibakar. Tapi dengan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim tetap selamat. Nah, kisahnya adalah seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah putra dari Azar, nama ayahnya Azar. Dia tinggal di sebuah tempat namanya Huran. Kemudian kaumnya ketika itu selain menyembah berhala juga menyembah bintang. Jadi bintang, matahari, bulan, bintang-bintang itu disembah. Kemudian Nabi Ibrahim termasuk berdakwah kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak mau. Dan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala seperti kisahnya tadi. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar, tapi apinya menjadi dingin karena Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berdoa, Qul ya naru kuni bardan wassalaman. Wahai api, jadilah dingin dan selamat untuk Ibrahim. Maka apinya nggak apa-apa, nggak bisa membakar.
Kemudian teladan kisah dari Nabi Ibrahim adalah bersabar dengan semua cobaan. Ibrahim menghadapi cobaan seperti mau dibakar dan lain sebagainya, tetap sabar. Yang kedua adalah berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang ketiga berdoa dan yakin kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita tentang teladan kisah para nabi sampai di sini, tugasnya anak-anak hari ini adalah menulis di halaman 75. Jadi di halaman 75 ada kolom atau tulisan tentang wawasan. Nah, itu kisahnya Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya. Silahkan ditulis, disalin di buku tulis PAI, kemudian difoto hasilnya kirimkan ke Ustazah Bekti. Anak-anak sekalian, pertemuan kita sampai di sini, kita akhiri dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.